Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Syifa Aulia Ansori dengan NPM 2301105212222. Di sini saya memenuhi tugas pengembangan media pembelajaran berbasis audiovisual dari mata kuliah Media Pembelajaran di Sekolah Dasar. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pola hidup yang menyebabkan permasalahan lingkungan. Nah, sebelum membahas apa saja pola hidup yang dapat merusak lingkungan, ada yang tahu gak sih apa itu lingkungan? Jadi, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Ini mencakup udara, air, tanah, tumbuhan, maupun hewan. Setiap hari, manusia berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Interaksi tersebut memiliki dua sisi, yaitu interaksi positif dan interaksi negatif. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai interaksi antara manusia dan lingkungan. Seperti yang sebelumnya sudah disebutkan, yang pertama ada interaksi positif manusia dan lingkungan. Interaksi positif yang dihasilkan ini yaitu bumi menyediakan makanan dan bahan lain untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air yang kita gunakan untuk minum ataupun mandi, ada udara yang kita gunakan untuk bernafas, ada tanah yang kita gunakan untuk bercocok tanam, ada tumbuhan dan hewan yang kita gunakan untuk bahan makanan, ada sinar matahari, dan masih banyak lagi. Sedangkan interaksi negatif yang dihasilkan yaitu pola hidup manusia yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih contoh pola hidup manusia yang dapat merusak lingkungan. Contoh yang pertama yaitu tidak mengelola sampah dengan baik. Kebiasaan manusia dalam mengelola sampah memang memiliki dampak besar pada lingkungan. Pembuangan sampah dan limbah sembarangan hingga pengelolaan sampah yang tidak tepat menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan mulai dari air, udara, dan tanah. Seperti yang kita bisa lihat dari animasi di samping, yaitu contoh pencemaran air akibat sampah. Contoh pola hidup manusia yang merusak lingkungan selanjutnya yaitu menggunakan plastik secara berlebihan. Kebiasaan kita menggunakan plastik dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari berkontribusi pada masalah lingkungan. Plastik membutuhkan waktu hingga 1000 tahun untuk terurai. Ketika dibuang, plastik menumpuk dan mencemari lingkungan. Seperti contoh pada gambar, yaitu pencemaran sampah plastik di laut yang membuat banyak hewan laut menderita, bahkan berujung kematian dengan rusaknya habitat. Banyak peristiwa hewan laut yang mati akibat terkontaminasi sampah plastik yang termakan oleh mereka. Sampah kita membunuh mereka. Contoh pola hidup manusia yang dapat merusak lingkungan selanjutnya, yaitu eksploitasi sumber daya alam. Salah satu contoh eksploitasi berlebihan adalah deforestasi. Deforestasi bisa dikatakan sebagai penggundulan hutan, di mana pohon ditebang secara besar-besaran untuk diambil kayunya. Deforestasi ini menghancurkan banyak pohon, padahal pohon berfungsi sebagai penghasil utama oksigen untuk bernafas. Selain itu, hutan dapat mencegah terjadinya banjir saat terjadi hujan. Tanpa hutan, sumber air akan sulit dan rawan terjadi banjir saat hujan. Deforestasi juga mengancam habitat tumbuhan dan binatang yang ada di dalamnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai solusi permasalahan lingkungan. Yang pertama yaitu mengelola sampah dengan baik.
Menerapkan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle dalam kehidupan sehari-hari adalah langkah yang baik untuk mengurangi dampak sampah dan menjaga lingkungan. Berikut beberapa cara praktis untuk menerapkannya. Yang pertama ada reduce yang berarti kurangi, yaitu dengan menghindari menggunakan sedotan plastik, kantong plastik, dan wadah makanan sekali pakai. Kita bisa menggantinya dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada reuse yang berarti gunakan kembali, yaitu dengan menggunakan kembali barang, contohnya botol minuman, tas belanja, dan wadah makanan. Jangan langsung dibuang jika masih bisa digunakan ya. Dan yang terakhir ada recycle yang berarti daur ulang, yaitu dengan memisahkan sampah organik dan non-organik. Tempatkan sampah kertas, plastik, dan logam di tempat yang sesuai. Solusi selanjutnya yaitu menerapkan tebang pilih. Tebang pilih adalah praktik penebangan pohon yang hanya memilih pohon-pohon tertentu untuk ditebang. Biasanya dipilih berdasarkan ukuran, jenis, atau kualitas kayu. Praktik ini sering dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan tebang habis, karena dapat mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Dengan hanya menebang pohon-pohon tertentu, keseimbangan ekosistem dapat tetap terjaga, memungkinkan spesies lain untuk terus berkembang. Sebagai manusia, kita perlu meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak negatif pola hidup kita terhadap lingkungan. Karena setiap langkah kecil dapat berkontribusi pada pelestarian bumi kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.